Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari program studi pendidikan agama Islamiyah Polopo, NIM 2102010118, kelas PAI 2D. Saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, bagaimanakah tanggapan sekalian isu penundaan pemilu dan wacana penambahan periode presiden, yakni 3 periode, juga disertai dengan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan konstitusi kita. Baik, saya tidak setuju dengan penundaan pemilu tahun 2024 dan wacana penambahan 3 periode tersebut, karena sudah dinyatakan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden atas jabatannya hanya 5 tahun dan bisa dipilih kembali, dan presiden dan wakil presiden masa jabatannya itu 5 tahun dan sesudahnya itu bisa dipilih kembali pada masa jabatan yang sama, hanya 1 kali pada masa jabatan. Oleh karena itu, dari atas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 tidak ada yang menyatakan boleh 3 periode tersebut, dan jika ada undang-undang yang menyatakan membolehkan 3 periode tersebut, karena kenapa? Sudah ditetapkan pada yang tahun-tahun yang lalu itu hanya bisa melakukan jabatan itu hanya 2 periode, tidak ada yang melakukan 3 periode tersebut. Jika itu terjadi, apakah negara Indonesia bisa disebut negara konstitusi? Kan sudah kita ketahui negara Indonesia itu memiliki hukum-hukum yang sangat adil dan undang-undang yang sangat terbaik. Dan jika itu terjadi, bisa dijatakan Indonesia itu bisa disebut dengan bukan negara konstitusi jika itu 3 periode itu tiga periode itu terjadi. Dan sudah kita ketahui itu kekuasaan yang paling tertinggi itu ada di tangan rakyat, dan kebanyakan rakyat Indonesia itu menolak keras adanya 3 periode tersebut. Tetapi jika kita kembali ke amandemen, memang dia membolehkan 3 periode tersebut dengan alasan memberikan kepastian investasi dan tidak bisa larangan dari sisi investasi. Pengusaha butuh kepastian stabilitasi politik, menurut yang mengatakan Kepala BKM Bahlil Lahdalia. Yang kedua, jelaskan tentang pelaksanaan pemilu kita, lembaga-lembaga apa saja yang terlibat proses pemilu mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap pengesahan. Jika kita ingin memilih, dipastikan lebih dahulu kita bernegaraan Indonesia, karena jika kita yang memilih bukan negara Indonesia, pasti itu tidak bisa, karena pasti itu akan ditolak, dan umur kita sudah mencakup untuk memilih. Ketika kita sudah berumur 17 tahun ke atas, kita bisa memilih suara kita. Dan ada tata cara pelaksanaannya itu. Yang pertama, pemilu dilakukan pertama kali itu pada tahun 1955, diikuti oleh Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syariat Islam Indonesia. Yang kedua, pemilu berikut diselenggarakan pada tahun 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama kali setelah Orde Baru yang diikuti oleh 10 partai. Yang ketiga, selanjutnya pada tahun 1975, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Yang keempat, pemilu berikut ini sekaligus pemilu pertama setelah runtuhnya Orde Baru, yaitu pemilu 1999. Yang kelima, pemilu 2024 adalah pertama kalinya presiden dan wapres dilakukan. Itu ada 5 tahapan untuk melakukan tata cara pelaksanaan pemilu, dan pemilu ini berkembang hingga sekarang untuk memilih DPR, DPRD, provinsi, dan kabupaten atau kota, presiden dan wakil presiden, serta kepala presiden. Asas-asas pemilih itu langsung tidak bisa diwakili untuk mencoblos umum, berhak diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia,
dan mencukupi umur. Rahasia, hanya pemilih dan kotak suara itu tersebut yang mengetahui siapa yang dipilih. Jujur, jika kita ingin memilih itu harus jujur dan tidak ada paksaan dari orang lain supaya kita bisa senang dalam memilih. Adil tanpa diskriminasi ras. Yang ketiga, jelaskan alur dari mekanisme dari penetapan sebuah undang-undang, mulai dari pengumpulan, pembahasan sampai kepada pelaksanaan. Siapa saja yang terlibat, bagaimana cara prosesnya. Baik. Bagaimana cara pelaksanaannya itu ada 12. Yang pertama itu sebuah RUU itu bisa berasal dari Presiden, DPR, dan DPD. Yang kedua itu RUU bisa diajukan oleh Presiden, disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga itu RUU kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Yang keempat, RUU itu diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU dianggarkan pendapat dan belanja negara APBN. RUU itu menetapkan aturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu menjadi undang-undang, serta RUU itu pencabutan undang-undang atau pencabutan RUU. Yang kelima, pimpinan DPR mengupayakan adanya usulan RUU yang masuk dalam membagikan ke seluruh anggota dewan dalam rapat sebuah paripurna. Yang keenam, di rapat paripurna berikut ini diputuskan apakah sebuah RUU itu setuju dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Yang ketujuh, jika disetujui untuk dibahas RUU akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkatan, yaitu pembicaraan. Yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama itu dilakukan pada rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Yang kesembilan, pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses pendapatan mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkatan pertama. Pertanyaan, persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi atau pimpinan tetap paripurna, dan pendapatan akhir dan presiden. Presiden itu disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. 10. Apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara yang paling terbanyak. 11. Bila RUU itu mendapat persetujuan dari DPR, wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dibutuhkan tanda tangannya dalam undang-undang. Ditambahkan kalimat pengesahan serta diundang-undangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Yang 12, dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari jangkanya terhitung RUU jika di RUU disetujui bersama. RUU itu tersebut menjadi RUU yang wajib diundang-undangkan jika sudah ditandatangani oleh Presiden dan bisa dilaksanakan. Itulah tugas saya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qum fit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.